Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, tolong dong subscribe dulu, oke? Selamat datang dan enjoy. Ini bukan salah Yanto, tapi dia yang mulai. Dia. Halo Trieners, balik lagi di Not Dalam video kita kali ini akan membahas tentang Robin Hood dari Indonesia. Nah, Robin Hood dari Indonesia ini karena beliau ngerampok tapi hasilnya untuk dibagikan ke orang-orang miskin, coy. Jadi si perampok ini mempunyai gelar yaitu geng Pachinko, yaitu pasukan Cina Kota. Siapakah dia? Ya, dia adalah Johnny Indo. Johnny ini mempunyai nama asli yaitu Johannes Hubertus Eichenboom. Lahir di Garut, Jawa Barat, 6 November 1948. Bersama kawanan rampoknya, Johnny Indo beraksi ketika tentara sedang apel militer. Ya, karena menurut mereka apel militer itu suatu yang ditunggu-tunggu gitu. Karena ketika apel militer, penjagaan di setiap sudut-sudut kota akan sedikit berkurang, coy. Jadinya mereka memilih momentum tersebut untuk merampok, coy. Kawanannya menggasak berkilo-kilo emas di Jakarta, coy. Tapi yang disalutkan dari beliau, hasil dari rampokannya tersebut digunakan untuk membantu kaum miskin, coy. Makanya Johnny Indo ini dikenal sebagai Robin Hood-nya Indonesia, coy. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat, Johnny Indo akhirnya tertangkap juga, coy. Sejarah geng Pachinko. Wajah Johnny Indo atas cerah langit Jakarta pada pagi 20 September 1977. 3 orang kawannya sedang bertamu di rumahnya, kawasan Mangga 2 kala itu. Mereka menunggu sesuatu dengan harap-harap cemas, coy. Salah seorang kawannya memperhatikan jam tangan dan bertanya, "Bagaimana? Sudah siap?" Kemudian Johnny melirik ketiga kawannya dan mengangguk. Segera mereka keluar dari rumah sambil menjinjing tas berisi senapan mesin ringan Thompson. Ya, kalau player Free Fire sudah nggak asing lagi dengan yang namanya Thompson, coy. Di pinggang Johnny terselip pistol Smith dan Wesson kaliber 32. Senjata-senjata itu terisi penuh oleh pelurunya, coy. Nah, setelah merampas sebuah sedan Corolla yang biasa dijadikan taksi gelap, 4 sekawan pimpinan Johnny itu tak lupa membuang sopirnya di sekitar kota Bogor, coy. Dari sana mereka bergerak ke sebuah toko emas di daerah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta. Johnny menyuruh seorang kawannya berjaga di mobil, sementara dia dan 2 orang lainnya menyerbu toko. Johnny yang terbiasa membaca cerita laga macam Nick Carter segera mengancam pelayan toko dan melepaskan 2 peluru. "Angkat tangan, jangan bergerak, nanti saya tembak," ancamnya sambil menodongkan pistol ke pelayan tersebut, coy. 2 kawannya merusak etalase kaca dan menggasak isi toko hingga ludes. Begitu selesai, mereka langsung kabur ke arah Kebayoran Baru. Nah, tiba di sana, ketiga kawannya disuruh turun dan kembali ke Mangga 2. Ketiganya naik taksi dengan membawa Thompson dan di sebuah tasnya, coy. Sementara emas jarahan diamankan Johnny. Mobil rampasannya yang sebelumnya dipakai lantas ditinggalkan di depan sebuah rumah. Johnny memastikan tak ada sidik jarinya pada mobil itu. Dengan menumpang bis kota, Johnny pulang ke Mangga 2. Dia masih begitu cemas, takut ketahuan anak dan istrinya. Di rumahnya, ketiga kawannya berkumpul. Mereka menyusun cara aman menjual 2 kg emas gasakan mereka, coy. Jadi setelah mereka merampok itu, mereka bingung nih gimana caranya untuk bisa menjual emas-emas tersebut, coy. Ya, kalau sekarang mah macam penadah lah gitu. Emas itu lalu dibeli beberapa tukang tadah yang berada di Senen, di pasar Senen mungkin.
Tanjung Priuk dan Jakarta Kota. Nah, jadi disebar-sebar tuh 2 kilo itu. Jadi di Senen, di Tanjung Priuk, dan di Jakarta Kota. Begitulah gambaran mengenai perampokan perdana Johnny Indo yang ditulis Willy Angelicus Hangguman dalam Johnny Indo. Dalam bukunya Tobat dan Harapan pada tahun 1990. 3 bulan kemudian, sebuah rencana perampokan toko emas dirancang lagi. Tentu saja mereka berhati-hati. Apalagi polisi dan pemilik toko emas semakin waspada. Jadi setelah kawanan tersebut merasa wah ini aman nih, saat-saat aman, jadi mereka ngerancangin lagi nih gimana caranya untuk bisa menggasak toko emas lagi coy. Sekarang mereka lebih berhati-hati karena mungkin polisi dan pemilik toko emas akan lebih waspada daripada sebelum-sebelumnya coy. Ya mereka ya semacam memiliki pengamanan ekstra lah gitu. Jadi biar nggak kecolongan lagi oleh kelompok pachinko ini coy. Di masa Orde Baru, tentara sering berpatroli atau berkeliaran di sekitaran kawasan niaga, sehingga Johnny selalu mengingatkan kawannya coy. Perampokannya harus dilakukan bertepatan dengan apel militer itu coy. Ya iyalah, kalau misalnya nggak bertepatan di apel militer, jadi patroli banyak coy. Kalau di pas apel militer, patroli mungkin lebih fokus ke mengamankan apel militer tersebut coy. Pada perampokan kedua tanggal 3 Januari 1978 di Roxy, Johnny enggan ikut. Alasannya jeda perampokannya terlalu dekat coy. 3 bulan bayangin. Masih hangat-hangatnya waktu itu. Hanya 2 kawannya yang beraksi dan satu dari mereka sedang membutuhkan uang. Ya mungkin terdesak ekonomi lah biasa. 2 kawan Johnny itu berhasil menggasak 4 kg emas. Ya lebih banyak dari rampokan yang pertama sih. Kalau rampokan yang pertama itu 2 kg emas, sekarang bisa mencapai 4 kg emas. Johnny yang merasa was-was dengan aksi kedua kawannya memantau dari jarak 50 meter toko emas yang dirampok. Nah, waktu itu 4 orang dapat 2 kilo, sekarang 2 orang dapat 4 kilo. Kebetulan Johnny melihat 2 tentara berkeliaran dengan sepeda motor. Ia segera menembakkan pistol ke udara sebagai tanda bahaya. Akhirnya mereka kabur dan lolos lagi. Ia tidak pernah membunuh siapapun ketika merampok toko emas, tulis Gary dalam buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia 2008. Keberhasilan merampok toko emas di Roxy membuat kawanan Johnny makin percaya diri coy. Ya mereka pertama dapat 2 kilo, terus 4 kilo, wah sungguh hasil yang luar biasa sekali coy. Sekarang segram aja bisa nyampe 500.000 gila aja. Pengikutnya pun bertambah banyak. Kelompok perampokannya disebut sebagai pasukan Cina Kota alias Pachinko. Ya mungkin mereka mengatasnamakan Cina Kota, ya ada darah-darah Cinanya mungkin. Sejak aksi perdana 20 September 1977 hingga awal 1979, kawanan mereka belum terendus oleh aparat berwajib yang terus mengejar mereka. Padahal perampokan yang mereka lakoni kerap jadi bahan pemberitaan coy. Jadi Johnny Indo ini sering masuk berita, sering masuk koran, televisi. Jadi mereka semakin terkenal coy di antara perampok-perampok lain dengan menamakan nama mereka Pachinko, pasukan Cina Kota. Kemudian di rumah, istri Johnny agak heran dengan uang dari Johnny yang terlampau banyak untuk ukuran foto model. Iya waktu itu Johnny Indo gak miskin-miskin amat coy. Dia ada seorang foto model. Sehari-harinya istrinya hanya tahu Johnny yang berwajah tampan itu sebagai bintang iklan coy.
Bayangin, bintang iklan jadi perampok cuy. Padahal uang dari bintang iklan itu kan lumayan lah untuk ukuran pada waktu itu. Pada 19 Mei 1978 misalnya, Johnny syuting iklan obat batuk Brontisum yang dibintanginya. Pada 28 Januari 1997, 3 hari setelah merampok emas di toko emas Garuda, Johnny dihubungi Interpista Advertising Ltd untuk memintangi iklan rokok Ardat spesial. Banyak coy duitnya. Kenapa jadi perampok? Ya mungkin mereka uang tersebut ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya makanya ini disebut Robin Hood dari Indonesia. Karena kalau sejarahnya Robin Hood juga kan di luar negeri, dia merampok orang-orang kaya, orang-orang yang pelit, terus untuk disumbangkan ke orang-orang miskin. Meski lama selalu lolos, akhirnya Johnny ketahuan juga cuy. Salah seorang anggota komplotannya tertangkap ketika hendak menjual emas di Berlan, Jalan Matraman Raya. Dari mulut anggota komplotan itu, nama Johnny Indo sebagai pemimpin perampok pun terbongkar. Ia pun jadi buronan. Sepandai-pandainya tumpai melompat, pasti jatuh juga coy. Apalagi ini, namanya kelompok perampok, beberapa kali emang lolos, tapi akhirnya ketangkep juga salah satu anggota mereka. Dan akhirnya mereka salah satu anggota tersebut ngomong kalau pimpinan mereka itu namanya Johnny Indo coy. Polisi berhasil menangkapnya pada 26 April 1979. Setelah meringkuk di tahanan pada 17 Desember 1979, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Hakim Bismar Siregar menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Johnny atas kepemilikan senjata api coy. Sementara untuk kasus perampokannya, Hakim Heru Gunawan menjatuhkan 4 tahun penjara padanya pada 31 Maret 1980. Jadi totalnya dia harus 14 tahun meringkuk di penjara. Ya semulanya di Cipinang lalu pindah ke Nusa Kambangan coy. Jadi Johnny Indo ini sebenarnya untuk perampokannya sendiri cuma 4 tahun coy. Segitu banyak hasil dari rampokannya, tapi yang memberatkan itu kepemilikan senjata api itu 10 tahun. Jadinya totalnya 14 tahun penjara. Ya awalnya sih di Cipinang, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan coy, di Cilacap. Seperti Hengki Tupanwail, Johnny pernah melakukan upaya untuk melarikan diri pada Mei 1982 coy. Aksi melarikan diri itu melibatkan 34 narapidana. Jadi si Johnny Indo ini nggak sendirian coy. Dia mengajak kawan-kawannya yang ada di LP Nusa Kambangan untuk melarikan diri coy. Dan Johnny disebut sebagai pimpinannya. Ya hebat banget lah. Jadi di luaran jadi pimpinan perampok, di Nusa Kambangan jadi pimpinan narapidana untuk melarikan diri coy. Mereka menjadi bahan pemberitaan dan diancam ditembak di tempat coy. Gila gitu. Jadi buronan kalau misalnya ketemu Johnny Indo di jalan, siapapun itu aparat keamanannya boleh menembak Johnny Indo coy. Gila gitu. Mereka menjadi bahan pemberitaan dan diancam ditembak di tempat coy. Foto Johnny terpampang di koran dan di rumah istrinya jadi sasaran penggeledahan polisi. Ya namun Johnny sebenarnya masih di sekitar Nusa Kambangan coy. Setelah bertahan 12 hari di sekitar hutan bakau, Johnny akhirnya menyerahkan diri. Ya mungkin nggak ada bahan makanan atau keterbatasan untuk survival, ya jadinya menyerahkan diri coy. Bayangin gitu loh, Nusa Kambangan itu sendiri kan, itu adalah penjara yang di tengah-tengah pulau coy, jauh kemana-mana.
Mau berenang? Kan nggak mungkin. Kisah pelarian Johnny itu kemudian menginspirasi sebuah film berjudul Johnny Indo. Kisah nyata seorang narapidana pada tahun 1987. Setelahnya Johnny juga bermain di beberapa film lainnya. Dia tak lagi jadi pemeran figuran seperti di masa-masa ia menjadi foto model terdahulu. Menurut Gary Van Klinken, restu untuk bermain film itu didapat dari Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Film-film yang pernah dibintangi oleh Johnny Indo. Nah, setelah beliau keluar dari LP Nusa Kambangan, beliau membintangi beberapa film, diantaranya adalah Johnny Indo pada tahun 1987, Pada Jalanan 1989, Langkah-Langkah Pasti 1989, Titisan Si Pitung 1989, Aura Si Tarzan 1989, Misteri Cinta 1989, Susuk 1989, Perangkap di Malam Gelap 1990, Tembok Derita 1990, Tongkat Saksi Puspanaga 1990, Diskotik DJ 1990, Ajian Ratu Laut Kidul 1991, Misteri Ronggeng 1991, Daerah Jagoan 1991. Nah, itulah film-film yang pernah dibintangi oleh Johnny Indo. Johnny akrab dengan pendeta. Dia berusaha menjadi Kristen yang baik, namun belakangan Johnny Indo justru menjadi dai, coy. Jadi setelah masa-masa tuanya dia jadi mu'alaf lah. Dia bernama asli Johannes Hubertus Eichenboom. Punya nama Islam bernama Umar Billah, coy. Mungkin dia terinspirasi dari Umar bin Khattab yang emang beliau sangar gitulah. Jadi Johnny memilih nama Umar Billah. Dia suka sekali pada sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab. Namun beliau telah meninggal pada 26 Januari 2020, sekitaran 4 atau 5 bulan yang lalu lah. Ya semoga saja apa yang beliau lakukan setelah menjadi dai menjadi amalan baik buat beliau, dan dosa-dosa lampau yang dia lakukan diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya mungkin itu saja, coy, video dari gua yang berjudul Robin Hood dari Indonesia, Johnny Indo. Jangan lupa juga follow Instagramnya natneto77. Oke, kalau yang belum subscribe juga, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, terima kasih telah menonton. Gua cabut dan ciao.